Okay, if you are ready to study, let us pray together. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami mengucap syukur buat segala kasih sayang dan kemurahan hati Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami masih dapat berjumpa kembali lewat Zoom meeting ini untuk belajar. Tuhan, hadirlah Engkau di hati kami masing-masing, di tempat kami masing-masing melalui Roh-Mu yang kudus. Untuk memimpin kami supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini, mengerti firman Tuhan hari ini. Berikan kami hati yang taat untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa. Berkatilah seluruh koneksi jaringan internet supaya berfungsi dengan baik. Berkati guru-guru kami, orang tua kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan, tutup bungkuslah kami dengan kuasa darah Kristus anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Okay, let's listen to the song first. Okay, now please open your book page 128. 128. Bila ada yang bertanya, siapakah sesamamu? Maka aku akan menjawab, sesamaku adalah semua orang yang ada di sekitarku. Mereka yang kaya maupun miskin. Mereka yang sakit maupun sehat. Mereka laki-laki ataupun perempuan. Bila ada yang bertanya, mengapa kamu menyebut mereka sesama? Maka aku akan menjawab, karena Tuhan yang mengajarkanku demikian. Ya, jadi kalau misalnya siapakah sesama kita? Jawabannya, siapa yang bisa jawab? Semua orang yang ada di sekitarku. Would you please show your icon thumb and speak one by one? Siapa? Show your icon thumb please. Ya, Nadia, siapakah sesamaku? Semua orang yang ada di sekitarku, Miss. Semua orang yang ada di sekitar kita, siapa saja itu? Seperti orang yang miskin, Miss, orang yang kaya, orang yang tidak bercukupan, Miss. Oke, orang miskin, orang kaya, orang yang berkecukupan, orang sehat, orang sakit, semua orang yang ada di sekitar kita ya, laki-laki, perempuan, itulah sesama. Jadi hewan tidak termasuk sesama kita. Ya, anjing, kucing, ya, hewan-hewan apapun. Jadi sesama itu adalah semua orang yang ada di sekitar kita, ciptaan Tuhan, semuanya ciptaan Tuhan. Kalau dibilang anjing sesama kita tidak, Miss, tidak, ya, sesama hewan. Kalau kita sesama manusia, ya, oke. Miss akan baca, kamu dengarkan. Tidak usah buka Alkitab, Miss yang baca Ulangan 26 ayat 12 sampai 13. Ulangan 26 ayat 12 sampai 13. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Ya, jadi Tuhan memerintahkan persembahan persepuluhan kepada orang Israel untuk memberikannya kepada satu, orang Lewi, yang kedua orang asing, yang ketiga anak yatim, yang keempat janda. Ya, orang Lewi itu siapa? Orang Lewi adalah orang pelayan Tuhan, orang yang melayani di rumah ibadah. Ya, rumah ibadah orang jadi namanya sinagoge. Mereka, kalau kita kan di gereja. Jadi orang yang mendapat persembahan persepuluhan itu adalah orang Lewi, pelayan Tuhan. Kalau sekarang namanya hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Kemudian orang asing itu namanya orang asing ya. Seperti bangsa Israel yang datang dari Kanaan tinggal di negeri Mesir menjadi orang asing. Tidak menjadi orang asing ini orang yang sangat meninggalkan segala hartanya di tempat asalnya lalu pindah ke satu tempat menjadi orang asing, tidak
tidak punya kenalan siapa-siapa, ya. Mungkin dia tidak membawa apa-apa dari negerinya. Itulah orang asing, seperti si Ruth, ya, seperti si Ruth dan Naomi, orang asing yang datang ke negeri Israel. Kemudian anak yatim. Yatim itu tidak punya orang tua. Salah satu tidak punya orang tua, ya. Iya, kalau yatim piatu tidak punya mama, iya, tidak punya mama, tidak punya papa. Kalau sekarang anak yatim tinggal namanya panti asuhan. Iya, ya, anak yatim tinggal tidak ada orang tua, tidak ada saudara, bisa jadi mereka tinggal di panti asuhan, ya. Dan kepada orang itulah Tuhan memerintahkan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Kemudian kepada janda, ini janda yang tua, ya. Janda yang tua yang tidak ada suaminya. Janda itu perempuan yang tidak ada suaminya, mungkin suaminya sudah meninggal. Ya? Yang belum nikah, yang belum nikah. Iya. Yang sudah menikah, suaminya sudah meninggal, dia sudah tua, ya, sudah tidak mampu lagi. Dan ini harus diberikan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu apa? 1/10 dari penghasilannya. Misal orang Yahudi diperintahkan, orang Israel diperintahkan 1/10 dari penghasilan mereka harus diberikan kepada hamba Tuhan orang Lewi, kepada orang asing, kepada anak yatim, dan kepada janda. Begitulah Tuhan memelihara orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya, diperintahkan kepada orang Israel. Orang Israel itu ada satu suku namanya suku Lewi, mereka khusus untuk melayani Tuhan, untuk mendoakan orang-orang suku lain, ya, sesama bangsanya suku lain, dia mendoakan, mempersiapkan firman Tuhan, ya. Jadi mereka khusus ke sana, khusus untuk melayani Tuhan. Sehingga orang Israel diperintahkan untuk memperhatikan mereka, ya. Oke, Miss akan cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Perhatikan, ya. Orang kaya dan orang miskin. Yesus mengetahui bahwa banyak pemimpin agama lebih cinta uang daripada Allah. Pemimpin agama itu seperti siapa? Tua-tua Yahudi, ahli Taurat. Yesus berkata kepada mereka bahwa kekayaan tidak bisa membeli kehidupan. Jadi kekayaan tidak bisa membeli kita mau ke surga. Tuhan, saya mau ke surga lah, bayar pakai uang 1 miliar. Tidak bisa. Ya, lalu Yesus bercerita. Ada seorang kaya, ia suka berpakaian ungu dan kain halus. Ya, jadi kalau zaman dahulu, kalau orang yang berpakaian ungu itu adalah yang memakai kain ungu itu adalah raja, ya, raja. Kemudian orang yang sangat kaya, ya, berpakaian ungu, karena pada zaman dahulu kain ungu dan kain halus itu sangat mahal, ya. Seorang raja berpakaian kain ungu. Jadi orang kaya ini karena dia punya uang yang sangat banyak, dia bisa membeli pakaian yang indah, pakaian yang mahal. Dia berpakaian seperti seorang raja, berpakaian kain ungu. Kemudian kalau dia mau makan yang enak, mau makan pagi, siang, malam, dia mau makanan apa yang dia suka, mau makan ayam, kambing, sapi, domba, dia bisa beli, ya. Setiap hari dia pesta. Berarti dia sangat kaya sekali, ya. Kalau sekarang ini orang kaya yang setiap hari pesta, sulit kita menjumpai orang yang setiap hari pesta. Ya palinganlah sekali sebulan bisalah dia bikin pesta. Ini setiap hari pesta, berarti dia sangat kaya. Kayanya itu setiap hari bisa bikin pesta. Makanan enak-enak, ya, makan buah-buahan, makan daging, semua dia bisa beli. Ya, kalau pesta ngundang orang untuk nyanyi-nyanyi pun bisa, ya. Undang musik-musik apapun dia bersukaria setiap hari. Itulah orang kaya ini, ya. Tapi di pagar rumah orang kaya ini tergeletak seorang yang bernama Lazarus. Lazarus ini orang yang miskin. Saking miskinnya nggak punya apa-apa. Ya, udah miskin, sakit lagi. Sakitnya sakit borok-borok. Borok-borok itu sakit kudis-kudisan. Ya bisa karena mungkin tidak cukup dapat makanan, ya.
tidak dapat makanan yang sehat, akhirnya seperti ini, atau dia punya penyakit, ya membuat badannya borok-borok, akhirnya dia tidak bisa bekerja. Mana ada orang yang mau menerima orang yang sakit seperti ini. Tapi setiap hari Lazarus berada di luar rumah orang kaya itu, di pintunya, di pagarnya ya. Namanya orang kaya, kalau orang yang sangat kaya pasti ada pagar pintunya. Ya, si Lazarus setiap hari mengharapkan makanan yang berasal dari rumah orang kaya ini, remah-remah. Kalau remah-remah itu artinya zaman dahulu kalau orang makan, dia cuci tangan pakai roti. Rotinya itu yang dilap-lapkannya di tangan. Ini dia makan kan, mungkin dia makan daging domba, berminyak-minyak ini tangannya. Lalu dicucinya, dilapnya pakai roti. Roti itulah yang membuat tangannya bersih. Lalu roti itu yang dibuang di luar pagar rumah orang kaya itu. Larilah si Lazarus ya. Dia ambil makanan itu. Lomba-lomba dengan anjing. Ya. Dibuang serpihan makanannya atau remah-remah makanannya. Kemudian Lazarus mengutipnya, memakannya. Ya. Kemudian karena Lazarus ini orangnya sakit borok-borok, ikutlah anjing menjilat-jilat badan si Lazarus ini ya, menjilat borok-boroknya. Saking si Lazarus lemahnya, saking dia nggak punya kekuatan lagi, nggak sanggup dia mengusir anjing yang menjilat-jilat badannya itu. Akhirnya matilah si Lazarus. Ya, si Lazarus mati tanpa ada orang yang memperhatikan si Lazarus. Ya udahlah, daripada bau-bau dibawalah si Lazarus, daripada bau nanti tempat ini dikuburkanlah si Lazarus. Tidak ada orang yang melihatnya karena si Lazarus ini sebatang kara, miskin lagi, nggak punya apa-apa, ya karena sangat miskinnya dia, sangat menderita, makan pun susah. Akhirnya apa? Meninggal dia. Kemudian si Lazarus meninggal. Pada saat si Lazarus meninggal, dibawalah rohnya, dibawa oleh malaikat kemana? Bersama dengan Bapak Abraham, ya, di pangkuan Bapak Abraham, dibawa si Lazarus. Wah, si Lazarus masuk surga, ya, oke. Kemudian orang kayanya, ya mungkin karena dia udah makan enak-enak kali ya, pesta-pesta atau sakit jantung atau bagaimana, ya, meninggal orang kaya ini. Semua uangnya tidak bisa menyelamatkannya, ya. Kalau orang kaya meninggal, ya kita tahu ya, kalau orang kaya meninggal, kalau zaman sekarang ini mungkin papan bunga itu udah bererak dari ujung jalan sampai ujung jalan sini. Papan bunganya udah di mana-mana. Tamu-tamu juga udah berdatangan karena ini orang kaya, orang yang sangat kaya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kaya ini dikubur, penguburannya sangat mewah, banyak orang memuji orang kaya ini, dia sukses, dia berhasil, rumahnya bagus, hartanya banyak, semua orang memuji orang kaya ini. Tapi apa yang terjadi? Orang kaya ini masuk neraka. Ya. Di neraka dia menderita, menangis, kesakitan. Dilihatnya lah Bapak Abraham bersama dengan si Lazarus. Itu kan si Lazarus yang di depan rumahku, yang setiap hari berada di pagar rumahku. Apa? Mengambil potongan-potongan makanan. Lalu apa kata orang kaya ini? Bapak Abraham, tolong suruhlah si Lazarus mencelupkan jarinya ke air lalu meneteskan kemari sebab aku sangat kepanasan di sini, aku sangat kesakitan di sini, aku tersiksa di api ini, kata orang kaya. Apa kata Bapak Abraham? Katanya begini, kami tidak bisa datang ke tempatmu dan kamu pun tidak bisa datang ke tempat kami karena ada jurang pemisah antara kamu dan kami. Ya, selama hidupmu kamu sudah menerima yang enak, sementara si Lazarus tidak memiliki apa-apa. Ya,
Kemudian orang kaya ini bilang lagi, Bapak Abraham, kalau begitu tolong suruh si Lazarus pergi ke rumahku memperingati masih ada 5 orang saudaraku supaya mereka jangan ke tempat ini, jangan tersiksa seperti aku di sini, Bapak Abraham. Kata orang kaya itu. Tapi apa kata Bapak Abraham? Di sana di bumi ada kitab Musa dan kitab para nabi. Ya. Ada kitab yang bisa dibaca, ada yang bisa dipercaya. Itu saja. Tidak Bapak Abraham, suruhlah Lazarus kembali lagi memperingatkan saudara-saudaraku. Lalu apa kata Bapak Abraham? Kalau kitab Musa dan kitab para nabi tidak mereka percayai, tidak akan mungkin mereka percaya kalau Lazarus yang sudah bangkit dari kematian memberitahu mereka. Itulah kata Bapak Abraham. Ya, ketika selesai berbicara, para pemuka agama itu bertanya-tanya, apakah aku lebih menyukai kekayaanku daripada mencintai Tuhan? Ya. Itu ceritanya. Ya, sesamaku adalah orang-orang di sekitarku. Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk memperhatikan orang Lewi, orang janda, orang yatim piatu, orang asing. Ya, termasuklah orang miskin seperti si Lazarus. Belajar kita hari ini untuk melakukan perintah Tuhan. Waktu kita tinggal 1 menit 33 detik. Ada pertanyaan? No, Miss. Ya, tidak ada ya. Oke, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa hidup ini hanya sementara dan ada hidup yang kekal, dan Tuhan tolonglah kami untuk melakukan perintah Tuhan, untuk mengasihi sesama kami apabila kami mampu boleh memperhatikan mereka dan menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah kami, berikan kami hati yang saling mengasihi, hati yang taat pada perintah Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Roh-Mu yang Kudus akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Bye-bye. Bye.